Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radityo Penanda, tim 442303 ingin menyelesaikan tugas ujian dan hasil saya, yaitu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Kawasan Asia Barat dan Timur dengan dosen pengampu yaitu Ibu Koridini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perkembangan kebudayaan dan peradaban Kuwait dan Lebanon. Pada pertama yaitu tentang geografis Kuwait. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kuwait terletak di ujung utara dari Teluk Persia dan berbatasan dengan Arab Saudi dan Irak. Iklimnya yang gersang dan sedikit cerah hujan. Kondisi geografis ini membuat Kuwait memiliki sedikit perkembangan di bidang pertanian dan lebih unggul di bagian perdagangan dan perikanan. Kemudian masuk ke poin kedua yaitu pelestarian warisan budaya. Dalam pelestarian warisan budaya ini, Kuwait memiliki beberapa poin penting. Di antaranya itu yang pertama yaitu dalam pelestarian tersebut, yang poin pertama yaitu dia mendirikan museum dan situs sejarah. Dan untuk museum dalam negara Kuwait tersebut dapat kita lihat di antaranya yaitu Museum Rajab. Dan untuk situs bersejarahnya di antaranya yaitu Safe Place. Itulah museum dan juga situs sejarah yang kita bisa lihat di negara Kuwait. Dan kemudian yang kedua yaitu pendanaan program seni dan budaya. Pemerintah sangat mendukung sekali terhadap perkembangan kebudayaan yang dimiliki oleh negara Kuwait dengan pemberian dana kepada seniman, budayawan lokal. Itu membuat dan membantu untuk perkembangan kebudayaan yang ada di negara Kuwait. Kemudian yang terakhir adalah dukungan untuk seniman dan kebudayaan. Pemerintah melakukan dukungan terhadap budayawan lokal dan seniman, aktor dan musisi yang lokal dengan cara memberikan dia beasiswa untuk mempermudah dia dalam melimpahkan ilmunya terhadap bidang seni tersebut. Kemudian poin ketiga yaitu tentang modernisasi dan adaptasi. Pada modernisasi dan adaptasi ini, Kuwait memiliki 3 poin penting. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu perkembangan arsitektur dan desain. Dengan perkembangan zaman itu membuat arsitektur dan desain di negara Kuwait memiliki perkembangan. Di antaranya yaitu dengan berkolaborasi antara desain tradisional dan modern. Hal itu akan membuat seni yang indah dan menarik yang dimiliki oleh negara Kuwait. Kemudian yang kedua yaitu munculnya media massa dan budaya. Dengan budaya populer. Untuk media massa yang dimiliki oleh negara Kuwait, dia memiliki televisi, radio, dan surat kabar untuk mengembangkan kebudayaannya dan menyebarkan tentang info-info terbaru terhadap negaranya tersebut yang akan disampaikan ke penduduknya atau ke negara luar. Dan untuk budaya populernya itu dia memiliki aktor, musisi, dan aktor-aktor lain seni di Kuwait yang terkenal di lokal. Hal itu juga mendukung terhadap perkembangannya budaya Kuwait. Kemudian untuk poin keempat yaitu tantangan dan peluang. Terhadap perkembangan Kuwait, dia memiliki beberapa tantangan yang dimilikinya.
Yang pertama yaitu tantangan globalisasi dan pengaruh budaya asing. Seperti yang kita ketahui bahwasanya globalisasi berkembang sangat pesat di seluruh negara, dan perkembangan pengaruh asing itu sangatlah cepat masuk ke satu negara. Hal itu merupakan tantangan bagi negara Kuwait terhadap perkembangan kebudayaannya. Kemudian tentang kedua itu kurangnya kesadaran terhadap warisan budaya. Ini adalah hal yang sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi pada suatu negara. Itu juga termasuk dengan tantangan yang dialami oleh negara Kuwait. Yang mana negara Kuwait jika kesadaran terhadap budaya itu sendiri tidak dilakukan oleh negara Kuwait itu sendiri, maka siapa lagi yang akan mengembangkan kebudayaan tersebut? Hal inilah yang akan menjadi bencana yang sangat besar oleh negara Kuwait. Jika kesadaran itu tidak ada dan tidak diteruskan ke generasi seterusnya, maka bencana terbesarnya adalah kebudayaan tersebut akan punah dan tidak bisa ditemukan lagi. Di balik kekurangan tantangan tersebut, negara Kuwait masih memiliki peluang terhadap perkembangannya. Yang pertama yaitu generasi muda masih banyak yang tertarik dengan kebudayaan sendiri. Hal itulah menjadi peluang negara Kuwait tetap mempertahankan kebudayaannya. Kemudian juga peluang kedua yang dimiliki oleh pemerintah Kuwait itu, pemerintahnya sangat komitmen dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan seperti beasiswa atau hal-hal yang kepada lainnya yang dibutuhkan oleh aktor musik atau bagian lainnya terhadap perkembangan seni tersebut, membuat Kuwait memiliki potensi yang sangat tinggi dalam perkembangan kebudayaannya. Kemudian masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang peradaban negara Kuwait dari berbagai bidang. Yang pertama dari bidang ekonomi. Kuwait memiliki merupakan negara yang gersang seperti yang kita ketahui. Tetapi setelah penemuan minyak pada tahun 1938 membuat negara Kuwait memiliki perkembangan yang sangat pesat sekali. Dan dengan ditemukannya minyak tersebut membuat Kuwait menjadi negara terkaya. Hal itu membuktikan bahwasanya pengolahan SDA yang baik juga sangat baik untuk suatu negara. Dan dengan ditemukannya minyak tersebut, maka Kuwait memiliki investor-investor untuk memajukan perkembangan perekonomiannya. Hal itulah yang membuat perekonomian negara Kuwait memiliki perkembangan yang sangat pesat dan termasuk negara dengan kemiskinan terkecil. Kemudian masuk ke bidang politik. Setelah mendapatkan kemerdekaannya oleh Inggris pada tahun 1961, Kuwait memiliki sistem negara demokrasi dengan konstitusional, yang mana Emir sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai negara pemerintah. Hal tersebutlah yang menjadi pemerintahan Kuwait memiliki politik yang bisa dibilang baik dan stabilitas. Kemudian bidang sosial yang mana kemudian dalam bidang pendidikan, negara Kuwait termasuk negara dengan pendidikan yang tinggi, yang mana penduduknya 95% pandai membaca dan menulis. Hal ini membuktikan bahwasanya negara tersebut memiliki pendidikan yang sangat stabil dan tinggi. Dan juga perempuan negara Kuwait banyak yang bersekolah di universitas yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwasanya negara Kuwait memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Kemudian dari bidang kesehatan, negara Kuwait memiliki harapan hidup yang tinggi. Itu berkisaran umur 70-an. Hal tersebut membuktikan bahwasanya keadaan kesehatan di negara tersebut sangat tinggi. Dan juga negara Kuwait memiliki sistem atau peralatan canggih terhadap dunia kesehatan. Kemudian poin ke-6 kita masuk ke negara Lebanon. Itu Lebanon terletak di pesisir timur laut dan berbatasan dengan Suriah dan Israel. Dengan keadaan geografis tersebut, negara Lebanon memiliki perkembangan di bagian perdagangan
yang ada di maritim. Kemudian poin ketujuh yaitu pengaruh multikultural. Di negara Lebanon itu banyak peradaban yang telah tinggal di sana. Hal tersebut bisa kita temui, di antaranya itu Fenisia, Bizantium, Arab Saudi, dan Ottoman. Hal tersebut, pengaruh peradaban tersebut bisa kita lihat dari musik, arsitektur, makanan, dan lain-lain terhadap pengaruh multikultural dan peradaban yang di sana. Kemudian kita masuk poin ke-8 yaitu tantangan dan peluang yang dimiliki oleh kebudayaan Lebanon. Yang pertama tantangannya yaitu ketidakstabilannya politik. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya perkembangan dalam kebudayaan Lebanon karena kestabilan politik membuat pengaruh yang sangat besar terhadap pemerintahannya tersebut dan juga masyarakat penduduknya yang di sana. Dengan memiliki kestabilan yang baik terhadap politik, maka akan menyejahterakan Lebanon. Tetapi ketika Lebanon memiliki politik yang anarki, maka itu akan mempengaruhi beberapa aspek terhadap perkembangan kebudayaan Lebanon. Kemudian ada imigrasi. Banyaknya aktor, musisi, budayawan dari lokal yang terkenal berimigrasi ke negara lain yang membuat sulitnya ada ilmu-ilmu tentang kebudayaan tersebut. Hal itu mengakibatkan sulitnya perkembangan kebudayaan karena tidak ada warisan dari orang-orang yang ahli. Kemudian peluang yang dimiliki Lebanon juga ada, yaitu masih banyaknya anak-anak muda yang masih tertarik terhadap kebudayaannya. Hal itu menjadi peluang bagi negara Lebanon untuk terus berkembangkan kebudayaannya dari generasi ke generasi. Kemudian peluang yang kedua yaitu pemerintahnya yang tetap komitmen dan terus berusaha terhadap perkembangan kebudayaannya. Hal tersebut sangat membantu terhadap perkembangan suatu kebudayaan jika dibantu oleh pemerintah. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-9 yaitu peradaban negara Lebanon dari berbagai faktor. Mungkin pada kesempatan ini saya cuma akan menjelaskan secara singkat dari berbagai bidang. Pertama bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi, negara Lebanon memiliki beberapa penghasilan, di antaranya lewat pariwisata, perbankan dan keuangan. Tetapi dari banyaknya penghasilan yang didapatkan oleh negara Lebanon, maka negara Lebanon masih memiliki halangan terhadap perekonomiannya, di antaranya itu korupsi dan pengangguran. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya korupsi dan pengangguran ini bukan hanya di negara Lebanon, tapi hampir di seluruh dunia ini menjadi halangan perekonomiannya. Tetapi negara Lebanon sudah berusaha untuk memaksimalkan mungkin terhadap hal tersebut agar tidak menjadi masalah yang besar. Kemudian dari bidang pendidikan sama dengan Kuwait memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dan juga banyak anak-anak budaya yang pandai membaca dan menulis. Kemudian kesehatan itu memiliki harapan hidup yang tinggi yang mana sekitaran umur 70-an dan memiliki juga keadaan alat-alat kesehatan yang canggih. Kemudian budaya yang dimiliki negara Lebanon memiliki kekayaan yang sangat beragam. Hal tersebut membuktikan bahwasanya negara Lebanon memiliki kebudayaan yang sangat khas. Di antaranya yaitu malamnya yang semarak atau juga disebut dengan Paris Timur. Boleh kita masuk ke poin terakhir ke poin 10 yaitu ibrah yang dapat kita ambil dari perkembangan peradaban Kuwait dan Lebanon. Yang pertama itu pentingnya pengelolaan SDA yang bijaksana. Seperti yang saya telah dijelaskan di sebelumnya bahwa dengan adanya SDA yang di suatu negara dan dikembangkan dengan sangat baik atau dikelola dengan sangat baik akan membuat suatu negara itu maju. Contohnya negara Kuwait tadi. Kemudian pentingnya stabilitas politik dan perdamaian. Seperti yang tadi kita ketahui bahwasanya negara yang saling berperang itu memiliki kemajuan yang sangat sulit karena dan juga politik yang anarki juga akan mengakibatkan negara itu
selalu berkembang dan kemungkinan kecilnya juga akan mengalami kehancuran. Maka itu perdamaian dan stabilitas politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara. Kemudian pentingnya pendidikan dan SDM. Dengan adanya SDM dan pendidikan membuat suatu negara itu bisa mengolah SDA yang ada. Dan pendidikan juga merupakan hal yang penting terhadap perkembangan dari suatu negara. Mungkin itu 10 poin penting yang dapat saya ambil dari mata kuliah SKI Sejarah Kawasan Asia Barat dan Timur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.